Nggak kebacain lagi. Biarin lah. Sekarang kalian. Berarti apa tuh? Bentar, stop dulu. Catat kita lagi edit, lagi edit. Mana tadi? Ini kan Ini. Pertanyaannya suruh kita ini aja sih. videonya berhenti. Udah? Berarti ganti lagi dong.
Ibu yang pegang. Tuh. Tar dulu.
Iya. Mohon maaf nih ya, sampai telat 10 menit. Sekarang suaranya gimana? Sudah bisa terdengar? Ampun. Sudah ya? Alhamdulillah. Bisa kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Alhamdulillah di depan saya sudah hadir 53 juta orang. Oh, kecil suaranya. Waduh. Pasan udah teriak nih. Hah? Masuk. Sekarang gimana? Suaranya bisa terdengar? Udah jelas, Teh. Jelas. Mas ya, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bibing mau tasmi nih. Tadi Bibing udah setoran ya Bing ya. Nah, sekarang Bibing tasmi, boleh dibuka surat Yusuf kan ya tadi. Surat 43. Surat ke-43 boleh dibuka ya. Jadi dari ayat berapa? 3. Bukan ini dong. Oh gitu. Oh, emang kedenger gitu. Gak apa-apa lah. Itu aja dulu teh. Itu dulu suratnya dulu. Boleh. Wah, ke Bibing dong. Lihat sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqi'un wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا الذي أوحي إليك إنك على صراط وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون صدق الله العظيم. Allah khair ya Bing. Kalau ngedengerin Bibing ngaji tuh jadi nggak mau berhenti Bing, pengen diterusin gitu. Tapi gimana ya? Soalnya kita sedang bersiap homeschooling. Sambil Umi udah siap Bing? Ya, sebentar coba kita lihat teh patranya sudah ada belum? Sudah ada ternyata. Nanti kalau sudah siap muncul ya teh. Oh, suaranya sudah.
Sambil menunggu Teh Patra memperlihatkan wajahnya. Karena kalau Teh Patra sudah memperlihatkan wajahnya, berarti Teh Patra sudah siap. Kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi homeschooling ini digagas oleh acaranya Taklim Gentara. Dan Gentara itu apa sih? Gentara itu adalah generasi cinta Rasul. Jadi kita dalam sebuah komunitas, ya komunitas rata-rata emak-emak ya. Memang bapak-bapak ada sih, tapi ya bisa dihitung dengan jari. Jadi di sini kita berkumpul, nggak hanya membahas tentang, ya karena memang latar belakang kita adalah Sigma Daya Insani, SLC ya, Sigma Learning Consultant gitu ya, tapi bukan berarti kita ngebahasnya masalah jualan aja, nggak gitu. Jadi kita juga ada bahasan parenting, ada bahasan juga mengenai bagaimana, kayak tadi ya yang saya putarkan filmnya itu teman kita di, jadi kalau sama taman bacaan, kita kan ada rumah Gentara, jadi kalau misalnya kita berwakaf buku, kemudian kita wakafkan ke taman bacaan, itu kita ke taman bacaan rumah Gentara juga suka ke Mitra Gentara. Kalau di yang IG jelas ya suaranya. Coba. Kalau nggak jelas kan sayang ya. Kecil. Ya, kalau suara sayanya kurang jelas. Nah, jadi tadi ya taman bacaan itu sendiri karena kenapa kita rumah Gentara? Karena kita ingin ketika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berwakaf buku, gitu, nggak sampai di situ gitu, disimpan saja bukunya. Tapi kita ingin buku itu terus mengalir pahalanya dari setiap hurufnya gitu ya, bukan hanya Al-Qur'an gitu ya. Kan kita juga suka memberikan buku Iqra, Quran, dan yang paling utamanya memang buku-buku sirah. Nah, buku-buku sirah ini oleh PJ Taman Baca Rumah Gentara biasanya dibacakan, dan kegiatannya nggak hanya selalu membacakan buku cerita gitu. Kayak ini kemarin itu yang lalu-lalu ya, sudah lama tadi ya yang sudah kita setelkan videonya, itu video tentang bagaimana menggunakan kain dengan semaksimal. Yang di atas ibu siapa ya, Mi? Yang di atas ibu siapa? Ibu Peti. Ya, sebentar ya. Nah, jadi kan kita ingin mengurangi sampah gitu. Nah, ternyata bisa digunakan dengan misalnya kerudung ya, jilbab gitu kan. Itu juga bisa digunakan sebagai tas ternyata gitu. Nah, sesudah berkumpul ya para peserta Taman Baca Rumah Gentara, kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga kalau misalnya pengen ikutan dong menjadi anggota Gentara, itu bisa juga gitu ya, seperti itu. Gimana nih Teh Patra? Katanya belum muncul. Sepertinya baru saja datang ya, Mi. Ya, jadi mohon sudah datang. Ya Teh Patra, kita sambil live juga ya Teh. Teh Patra ada mau share screen? Nggak usah ya, Teh? Hah? Nggak usah? Ada nggak? Nggak apa-apa sih, nggak ada nggak apa-apa, ada nggak apa-apa. Enggak, maksudnya ini formatnya kirain mau talk show gitu tadinya. Iya betul, emang mau talk show. Nah, kalau talk show sih nggak usah pakai share screen jadinya kan ya. Ngobrol aja. Nah, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau Gimana? Bentar. ini sambil di IG ya Teh. Nah, masuk di IG-nya. Tanya tadi, nah udah diundang. Nah, keguling saya kalau di IG. Oh gitu? Dia emang feedback nggak bisa bareng. Oh, suaranya kurang jernih. Coba, Fra. Kita lagi nyoba ya, mohon maaf para peserta. Biasanya kita hanya Zoom, cuman ternyata banyak juga peserta yang ingin bergabung di IG. Iya.
Kata apa? Ini nggak bisa. Sambil belajar nih. Teh Feti ini kalau pakai IG jadi feedback ke situ suaranya double. Oh, berarti matikan aja ya, nggak usah IG aja. Yang di IG bisa masuk ke Zoom ya, sebetulnya Zoom-nya nggak 100, ini Zoom-nya 300, jadi bisa dimaksimalkan. Mas, Bun Mam ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Aja. Jelas nggak kalau gini? Kalau tanpa headset, jelas nggak? Jelas teh. Oh, masih kecil suaranya. Maaf ya, ini sambil plat. Iya, betul-betul. Ada feedbacknya. Suara saya feedback. Oh, atau saya dimatikan ya di IG gitu. Di IG dimatikan gitu suaranya. Tapi suaranya dimatikan. Coba. Nah, biar nggak feedback ya kalau gini. Gimana Teh Patra? Hah? Terguling. Ya, emang terguling. Kok Tapi Teh Patra nggak ada. Teh Patranya kok nggak ada sih? Biasanya kan ada 2 ya. Aduh, mohon maaf ya ini. Kita kok kalau di saya kok nggak ada Teh Patra sih? Di saya di IG-nya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau di Teh Patra ada ya sudahlah. Saya menatap wajah Teh Patra di Zoom aja nggak apa-apa. Jadi ceritanya Teh Patra sudah siap ditanyai. Coba di teman-teman ada nggak? Hah? Ini kenapa nggak ada? Oh, jadi biarin aja ya. Biarin aja ya. Tapi suara, ya nggak apa-apa. Kita mulai aja ya Teh Patra ya. Tapi tetap ada feedback. Suara Teh Patra belum terdengar. Coba-coba Teh Patra. Segitu cukup. Biasanya keras banget. Yang Teh Patra. Iya. Ini kalau di Zoom masih di mute sih tadi cuman ke IG. Nah, sekarang yang di IG kedengeran nggak? Kedengeran. Di IG kedengeran. Ya udah berarti kalau Di IG udah kedengeran, di Zoom kedengeran juga ya? udah ya, oke ya. Ya sudah. Oke. Mohon maaf ya. Ini ternyata 13.39 baru kita mulai. Clear, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini banyak banget Teh Patra yang ternyata tertarik untuk homeschooling. Teh Patra cerita, kalau disuruh cerita panjang ya berarti. Pokoknya poin penting apa sih Teh Patra ketika kita memutuskan untuk homeschooling? Nah, oke deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bingung ini ngadepnya kemana ya? Ke sini apa ke situ? Ke Zoom apa ke IGA? Coba saya miringin dulu ya. Nah gini ya. Jadi biar dua-duanya ke depan. Oke. Ya, Boleh kalau alhamdulillahirrahmanirrahim. pertanyaan silahkan ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi nih sama Teh Feti. Saya tidak menyangka Teh Feti ternyata datang kemari ya. Tahu kayak gitu tadi satu layar aja. Cuman kalau satu layar khawatirnya juga jadi kurang jelas suaranya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kayak gini bisa cukup efektif insya Allah. Ya hari ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya tentang homeschooling. Sebenarnya gini, jadi ketika dulu ya kita mutusin homeschooling itu kan masih ama banget ya Teh Feti ya, masih belum ada pengalaman-pengalaman macam-macam, juga nggak ada komunitas-komunitas macam-macam gitu. Jadi istilahnya kalau kita bilang nekat itu emang masih bener-bener nekat banget ya. Nah, waktu itu kami sendiri juga masih cari-cari nih ya formula-formula
yang paling tepat untuk untuk menjalankan si homeschooling ini, dan kita juga nggak punya satu jaminan atau keyakinan bahwa si homeschooling ini bakal jalan gitu. Makanya kalau ada yang nanya gimana-gimana, biasanya kita juga nggak berani jawab gitu. Jadi akhirnya baru berani jawab agak-agak detail itu ketika sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu ya, akhir itu berhasil tuh masuk ke perguruan tinggi di luar negeri ya, dan perguruan tingginya juga lumayan bonafit waktu itu. Terus beberapa tahun kemudian juga Afra keterima juga di ITB. Sebenarnya akhir juga waktu itu keterima di ITB gitu. Jadi dia keterima di ITB, keterima juga di Carnegie Mellon University. Waktu itu yang diambil yang Carnegie Mellon-nya. Nah, sesudah itu baru kita bisa punya semacam keyakinan ya bahwa homeschooling ini tidak menutup kemungkinan anak-anak kita itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lagi gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah homeschooling ini sudah terbukti aman kan gitu ya. Jadi sebetulnya poinnya lebih ke situ sih Teh Feti ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadikan homeschooling ini sebagai salah satu alternatif metode pendidikan, itu bisa banget. Nggak harus kita khawatir gimana-gimana, cuman memang ada beberapa hal yang harus kita komitmenkan. Tapi sebenarnya mau homeschooling ataupun nggak homeschooling ya sama aja sih. Maksudnya kalau kita masuk ke sekolah formal pun nggak semua yang ada di sekolah formal itu juga berhasil kan. Nggak semuanya masuk ke perguruan tinggi negeri, nggak semuanya bisa gaul sama teman-temannya juga gitu ya. Bahkan ada tuh anak-anak yang dari kecil aja udah di sekolah formal, tetap aja gitu ketika di kampus itu nggak berani beli telur sendiri gitu. Padahal kan mereka butuh makan karena harus kos dan segala macam. Bahkan ada yang sampai nelpon kakaknya terus bilang, "Kak, gimana sih caranya aku bisa punya temen?" gitu. Padahal dari kecil mereka juga nggak homeschooling, istilahnya sekolah formal biasa. Ternyata itu nggak ngejamin sosialisasi anak-anak juga jalan di situ. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya antara homeschooling atau pilih sekolah formal dengan segala yang dikhawatirkan selama ini gitu. Mungkin gitu Teh Feti. Iya. Terus Teh, ketika ini kan orang-orang macam-macam ya Teh, ada yang mau buat homeschooling itu dari awal gitu. Ini soalnya pesertanya ada yang ngechat ke Feti itu, saya baru 1 tahun Teh, kayaknya saya pengen homeschooling, apa yang harus disiapkan? Masya Allah kata saya. Apanya yang baru 1 tahun? Umurnya anaknya baru 1 tahun. Oh, kirain homeschoolingnya baru 1 tahun. Ada juga orang yang udah telat kayak saya gitu Teh, baru kepikiran juga ya gitu ya. Kayaknya seru juga ya kalau homeschooling, apalagi bukan hanya soal seru Teh, dari dananya katanya. Tapi ada yang bilang juga, homeschooling siap-siap loh dananya gitu ya. Kalau boleh cerita mah katanya, sok aja kalau Teh Feti bayangkan, kalau misalnya Teh Feti mau jalan-jalan ke sesuatu tempat gitu ya, maka itu kan ongkosnya juga buat 1 anak gitu. Tapi kalau misalnya kita sekolah di sekolah formal, itu kan ongkosnya buat 20 anak, buat 60 anak gitu. Jadi kan itu lebih murah katanya gitu. Nah, jadi apa nih Teh yang harus dijadikan landasan? Kan kalau tadi Teteh itu belum nyampe ke landasan ya. Landasan apa yang membuat Teteh atau saran deh Teh memutuskan kita homeschooling? Ya. Ya, jadi kalau dari awal ya saya selalu bilang kita itu harusnya bisa punya bayangan dulu ya, secara umum nih visi misi keluarga kita pinginnya jenjang pendidikan selanjutnya itu kemana gitu. Jadi kita tentuin dulu di keluarga kira-kira anak-anak kita itu punya rencana ya melanjutkan jenjang pendidikan itu ke bidang apa, ke arah mana gitu. Sebenarnya homeschooling ini sebetulnya salah satu alternatif aja ya. Kalau misalnya ternyata cita-cita yang ingin kita capai itu bisa dilakukan oleh homeschooling, ya kenapa enggak gitu. Jadi lebih ke situ kalau memilih apakah kita mau homeschooling apa enggak. Masalah benefit-benefitnya itu nanti ya. Jadi kayak misalnya kita tentuin dulu nih tujuannya, baru kita cek cocok apa enggak di homeschooling. Kayak misalnya teman-teman ingin anaknya masuk ke jalur syar'i gitu ya, ingin anak-anaknya tuh masuk ke universitas-universitas syariah di Qatar atau misalnya di Saudi gitu ya, atau di Jordan ya. Nanti kan diperiksa tuh ya, dicek kebutuhan-kebutuhannya. Kalau misalnya ternyata syarat-syaratnya itu bisa dipenuhi melalui pola pendidikan homeschooling, baru bisa ambil homeschooling. Kalau misalnya ternyata, syaratnya itu harus menguasai bahasa Arab misalnya ya, di rumah nggak ada yang bisa ngajarin bahasa Arab, terus juga harus ada rapot, di rumah nggak ada yang bisa ngasih rapot, ya berarti nggak bisa pakai homeschooling gitu.
Jadi lebih ke situ. Jadi kalau misalnya kayak mau masuk ke ITB, terus di ITB boleh pakai ujian paket misalnya ya, buat daftar SBMPTN. Berarti kan nggak ada masalah ya mau homeschooling apa enggak gitu. Kayak gitu sih Teh Feti. Masalah tadi yang Teh Feti bilang ya tentang biaya. Sebenarnya kalau saya sih emang ngerasa ya bahwa ketika kita homeschoolingin anak itu segala sesuatunya jauh lebih murah gitu. Makanya saya bisa beli macam-macam tuh, bisa beli buku sampai lengkap gitu karena emang saya nggak perlu mikirin biaya SPP tiap bulan ya. Jadi kalau teman-teman cerita tuh SPP anak itu sampai sekian juta ya selama 1 bulan, belum sama cateringnya, belum sama transportnya. Saya juga mikir-mikir kalau anak saya 5 berapa tuh sebulan buat biaya segala macam. Nah, kalau homeschooling itu biaya-biaya itu semua nggak ada gitu. Kalau misalnya yang tadi Teh Feti bilang 1 orang anak biayanya segini, 20 anak biayanya segitu, ya sama aja. Coba aja kalau kita ikut widya wisata di sekolah ya, kadang-kadang malah jauh lebih mahal. Cuma pergi ke Jogja aja 3 hari misalnya anak-anak kita harus bayar sampai 1,5 juta. Padahal kalau naik kereta api nggak sampai segitu kan gitu. Jadi sebenarnya mah nggak ada bedanya ya antara biaya-biaya yang seperti itu dengan kita homeschooling. Justru kalau homeschooling itu kita nggak perlu mikirin biaya gedung, kita nggak perlu bayar biaya-biaya bulanan tadi gitu ya. Ya lebih murah justru jadinya. Iya sih. Bener juga ya, jadi bisa beli buku Teh. Nggak ada alasan lagi ya, apalagi Tuhan ya, buat jadi dasar-dasar di rumah malah gitu ya. Istilahnya kan kalau misalnya Teh sekolahnya full day gitu, pas ini bukunya bagus nih, kayak misalnya Muhammad Ladanku kan itu Muhammad Ladan sepanjang zaman kan itu perlu banget gitu, tapi mau bacain kapan gitu kan, pulang sekolah full day ya capek dibacainnya juga gitu, kalau dibacain anak-anak tidur gitu ya. Bener juga sih ya, dari segi dana bisa disiapkan, dari waktu juga kita yang megang ya Teh ya, megang waktunya ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari titipan dari Teh Neni Cahyani dari Majalengka. Sebetulnya kalau mau memulai homeschooling itu harus gimana Teh? Daftar ke dinas untuk diketahui sebagai pendidikan non formal atau gimana? Iya. Jadi ya walaupun kita itu homeschooling, kalau misalnya kita punya rencana bakal balik lagi ke sekolah formal ya, maka orang tua juga harus mau ngurus legal formalnya. Jadi homeschooling itu sama kayak sekolah, cuman dia nggak ada di institusi sekolah, sama-sama harus ada NISN ya, kalau istilah pendidikan itu, nomor induk siswa ya nasional NISN. Nanti NISN ini yang dipakai buat ujian akhir biasanya. Apalagi kalau zaman dulu itu kan ujian akhir itu menentukan kelulusan ya. Kalau zaman sekarang kan sebetulnya enggak ya menentukan kelulusan, tapi tetap aja sih kalau hak-hak siswa punya NISN itu sesuatu yang emang perlu kita perlu kita fasilitasi, karena nanti anak-anak itu nggak akan bisa ujian paket kalau nggak punya NISN, nggak akan bisa ujian sekolah kalau nggak punya NISN. Kalau misalnya dia nggak punya ijazah ujian paket A, dia nggak bisa ikut ujian paket B, dia juga nggak bisa ikut ujian paket C. Ini banyak juga ya permasalahan yang dihadapi sama teman-teman yang benar-benar ngerasa homeschoolingnya itu sampai cuek banget gitu ya. Pas ternyata si anaknya tuh udah kelas 6 SD, dia baru ngeh bahwa anaknya ini harusnya mau ujian karena mau ngelanjutin ke jenjang berikutnya. Ada yang mau masuk ke SMP, ada yang ingin masuk ke pesantren, ada yang mau pindah ke luar negeri gitu. Dan ternyata mereka ditanyain ijazah SD-nya gitu ya. Nah, ketika daftar buat ujian di PKBM pun itu sudah terlambat karena biasanya PKBM mensyaratkan minimal 1 tahun sebelumnya itu sudah terdaftar di situ. Nah, karena aturan dari pemerintah kita itu selalu berubah-ubah ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus update gitu. Harus update, ngikutin si peraturan Diknas itu. Kalau misalnya sekarang ya untuk bisa ikut ujian paket A misalnya harus sudah terdaftar sejak kelas 1 SD, ya mau nggak mau ketika anak-anak baru umur 6 tahun, 7 tahun kita udah masukin itu ke pendaftaran PKBM-nya gitu. Jadi udah dapat NISN-nya. Makanya diperiksa aja ya kebutuhan-kebutuhan yang harus diikutinya, karena kalau udah ngedadak-dadak itu akhirnya repot ya, nggak bisa anak-anak tuh jadi nggak bisa dapetin haknya gitu. Kasihan mereka jadi harus delay. Misalnya umurnya udah 15 tahun nih, harusnya udah lulus SMP. Ternyata dia nggak punya ujian paket B, dia nggak punya ujian paket A gitu ya. Nggak bisa dia ujuk-ujuk SMA, terus ngulang ujian paket A, paket B kayak dulu. Kalau zaman akhir dulu ya, itu masih bisa sebetulnya.
tahun ini ujian paket A, tahun depan ujian paket B, tahun depannya lagi ujian paket C. Jadi bisa dikejar 3 tahun berturut-turut masih bisa. Tapi kalau sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi ada syarat dari ujian SD ke ujian SMP itu minimal ada 3 tahun. Dari ujian SMP ke ujian SMA itu minimal 3 tahun. Jadi misalnya si anak sekarang umurnya 15 tahun, belum punya ijazah paket A, dia harus ambil paket A dulu, nanti baru bisa ambil paket B-nya umur 18 tahun gitu ya. Nanti baru bisa ambil paket C-nya umur 22 tahun atau 21 tahun gitu. Jadi makanya ngikutin peraturan-peraturan pemerintah itu, tanya aja ke PKBM terdekatnya gitu. Oh, jadi tapi kan teh nggak apa-apa ya, misalnya SD-nya dia SD formal, terus SMP-nya baru homeschooling, nggak apa-apa kan? Berarti kan Nggak apa-apa. Hmm. Kalau dari formal ke homeschooling mah kan gampang ya. Kita kan tidak mensyaratkan apapun ya. Yang mau tarik anak-anaknya ke rumah ya udah tarik aja ke rumah nggak masalah kan. Tapi kalau dari rumah mau balik lagi ke sekolah, ini masalahnya banyak teman-teman itu yang suka galauan ya, terus suka nggak pedean. Akhirnya pas anak-anaknya udah terlanjur homeschooling, terus baru ribut mereka ingin pindah lagi ke sekolah formal. Nah ini sebetulnya yang bikin repot gitu, karena sekolah formal itu nggak nerima kalau nggak ada NISN dan rapot dari sekolah sebelumnya gitu. Ya ini teh pertanyaannya banyak sih ya. Sebentar, yang rada-rada nyambung dulu. Apakah homeschooling harus semua mata pelajaran dipelajari atau disesuaikan minat? Nah, kalau untuk mata pelajarannya ya, sebetulnya kalau di keluarga kami ya, ini ada yang namanya pelajaran wajib, ada yang namanya pelajaran pilihan sesuai dengan minatnya anak-anak gitu. Nah, mata pelajaran wajib itu minimal di matematika sama bahasa Inggris ya, kalau untuk anak-anak SD. Matematika sama bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia ya, kemudian pelajaran agama ya, Al-Quran, Sirah, segala macam. Kalau mereka mau ambil mata pelajaran pilihan ya, mereka bisa ambil misalnya kayak bahasa asing lain selain bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab juga termasuk bahasa wajib karena itu bahasa Al-Quran ya. Jadi ada yang ngambil bahasa Prancis, ada yang ngambil bahasa Jepang gitu ya, itu boleh-boleh aja gitu. Jadi bahasa asing lain selain Inggris dan Arab. Kemudian mereka juga bisa ikut les-les yang mereka sukai gitu ya, kayak ekskulnya gitu ya, apa misalnya mau ngambil robotik atau mau ngambil badminton ya, atau misalnya mau ikut elektronik misalnya, atau les masak atau apapun juga, itu tergantung minat dan bakat. Tapi saya selalu nyaranin ya ke teman-teman kalau bisa kurikulum Diknas itu jadi benchmark gitu. Jadi minimal ya kurikulum Diknas itu anak-anak kita tuh nguasain. Karena kan kita nggak tahu ya istilahnya masa depan kita itu seperti apa. Kita juga harus memberikan hak-haknya kepada anak-anak supaya kalau misalnya nauzubillah terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, anak-anak kita itu punya backup gitu. Jadi kalau misalnya selama ini homeschooling ngandelin orang tua, terus tiba-tiba orang tuanya meninggal, nah anak-anak itu bisa kembali ke jalur formal karena mereka juga punya basic di akademis. Jadi jangan sampai ditinggalin sama sekali ya akademis itu, terutama untuk mata pelajaran yang jadi ujian kelulusan gitu ya, yang jadi ujian bahan ujian kelulusan, kayak misalnya kalau IPA, kalau SMP itu ada IPA IPS gitu ya. Ya sampai segitu aja sih. Sisanya sih boleh dipelajari aja. Tapi kalau saya sih sebenarnya seneng ya sama mata-mata pelajaran yang dipelajari di sekolah anak-anak itu, karena itu juga jadi bahan diskusi ya buat anak-anak. Jadi kayak kita lagi ngajarin anak-anak tentang PPKN gitu ya. Ya ngajarnya jangan yang ala-ala buku yang menurut kita kok kayaknya nggak penting banget, ngapalin berapa jumlah rumah adat segala macam namanya, apa nama baju adat, tapi kita memperkenalkan ke anak-anak itu tentang keragaman budaya gitu ya. Kadang-kadang kita juga cerita kenapa sih si Anu dengan si Anu tuh cara ngobrolnya beda, apa sih makanannya yang jadi khas di sana dan di sini. Itu sebetulnya sesuatu yang membuka wawasan. Jadi anak-anak kita juga ngerti gitu ya, perpolitikan tuh mereka ngerti gitu. Jangan sampai mereka nggak bisa ngebedain apa bedanya kota sama kabupaten, apa bedanya provinsi sama negara gitu kan. Itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Jadi nggak apa-apa sih diajarin, cuman kita nggak yang ngoyo nilainya semua harus 10 gitu ya dalam semua pelajaran, santai aja gitu. Iya, Teh. Terus Teh, kalau misalnya Teteh sendiri ada ukuran nggak, misalnya kalau di sekolah kan kita bulu tangkis tuh ekskul gitu ya. Terus kayak misalnya piano ekskul, terus hafalan Quran juga ekskul gitu. Akhirnya ya tergantung waktu kan ya. Misalnya ya waktunya udah habis ya udahan gitu. Nah, kalau Teteh sendiri apakah memang
kelihatan muyulnya di situ, terus akhirnya difokuskan, atau misalnya ketika dia bosan gitu kan, maksudnya kalau di sekolah kita ya, ketika anak kita bosan, nggak boleh bosan gitu ya istilahnya gitu. gitu. Karena kan memang ada paketnya 1 semester gitu. Nah kalau Teh Patra sendiri ketika HS nih, anak pengen bulu tangkis, pengen apa, terus pindah-pindah gitu, enggak sekarang udahan gitu, pengen ganti mau basket misalnya gitu, itu apakah memang ada aturan yang Teh Patra buat, kesepakatan atau gimana biasanya aturannya? Nah, jadi yang kita juga ingin ya bisa dikuasain oleh anak-anak kita itu adalah tumbuh kembang mereka sesuai dengan usianya ya. Jadi juga kita nggak boleh lupa. Artinya kita sebagai orang tua tuh kalau bisa belajarlah anak-anak kita itu harusnya nguasain apa. Mau anaknya kita sekolahin di sekolah formal ataupun anaknya kita pegang sendiri di rumah ya, tetap orang tua itu harusnya punya grand design anak kita itu harus nguasain apa. Kayak misalnya Teh Feti sekarang gitu ya. Fani usianya berapa Teh Feti? 12. Ya, 11. 12 misalnya ya. Usia 12 tahun itu harusnya dia udah menguasai apa sih gitu ya. Harusnya dia udah secara kurikulum Diknasnya harusnya dia udah gimana, matematikanya udah harusnya sampai mana, bahasa Inggrisnya udah harusnya sampai mana gitu ya. Terus dalam sisi fisik gitu ya, ada kekurangan-kekurangan nggak? Misalnya motorik halusnya kurang apa enggak, motorik kasarnya kurang apa enggak gitu. Jadi ekskul itu walaupun itu adalah pilihan, tetap tujuannya itu adalah untuk membentuk kapabilitas si anak itu sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya, kenapa anak itu belajar piano ya, bukan karena dia seneng centrang gitu ya, tapi karena dia lagi butuh untuk memperbaiki motorik halusnya dia gitu ya, sambil dia mempelajari feeling. Kalau piano itu kan kalau nekennya keras dia suaranya keras, kalau nekennya pelan dia suaranya pelan gitu. Jadi dia itu belajar feeling dan kesabarannya tuh di situ gitu kan. Kemudian kayak misalnya kenapa dia ngambil badminton, bukan karena temennya ikutan badminton terus dia pingin bareng-bareng sama temennya, tapi karena dia lagi butuh untuk meningkatkan kapasitas dari otot-otot besarnya gitu ya, untuk motorik kasarnya kan gitu. Dan itu cocok gitu ya, mau badminton kayak atau mau basket. Jadi selama tujuannya tercapai, kalau anak kita itu nggak mau jadi atlet, itu nggak masalah kalau saya ya. Jadi bulan ini belajar badminton, bulan depannya basket. Selama dia emang nggak punya target buat jadi atlet, ya nggak masalah. Kecuali kalau misalnya kita tuh udah yang ngeluarin effort ya, supaya dia tuh bener-bener serius gitu ya. Pingin belajar golf, misalnya udah dibeliin segala macam sticknya, udah dibeliin mobil golfnya gitu ya, namanya mobil golfnya. Terus ternyata baru juga berapa bulan dia bilang berhenti, padahal harusnya dia udah ikut kejuaraan atau segala macam. Nah itu yang kita udah wanti-wanti dari awal. Makanya sebelum kita ngasih fasilitas itu, kita tanya dulu, kamu mau sampai level apa gitu ya. Kalau misalnya cuman tetepakan doang badmintonnya, Umi beliin raketnya yang murah. Tapi kalau kamu emang nantinya bakal serius, baru nanti kita akan cari raket yang mahal gitu sih biasanya gitu. Oke. Jadi ini ternyata walaupun judulnya adalah serba-serbi homeschooling, mau yang sekolahnya homeschooling atau formal, tetap ya Teh Patra itu menekankan bagaimana dasar-dasar kita dari mulai visi misi keluarga kita, terus juga memantau anak perkembangannya, itu yang kadang-kala kalau saya sendiri suka luput ya. Teh ini nih ada pertanyaan dari Mom Nina Yuliana. Nita salah. Saya Nita, ibu 2 anak usia 5 dan 2 tahun. Gimana cara mematik semangat belajar anak di HS? Dan juga bagaimana cara membagi waktu. Tadi ya mematik semangat, karena kita kan kayaknya ya yang kebayang sama saya gitu, kan homeschooling tadi rumah gitu, ya suka lah keluar gitu, tapi kan ulu kubeng gitu ya. Kalau sekolah kan ada lapangan apa ya, kecuali kalau Teh Patra kan alhamdulillah di depan ada masjid, ada lapangan gitu. Nah itu gimana Teh? Yang pertama mematik semangatnya, yang kedua bagaimana cara membagi waktu, ini katanya bisa menjadi tahfiz dan juga HS. Itu yang kedua ya, membagi waktu. Yang ketiganya terakhir, apakah Teh Patra meng-HS-kan anak beberapa tahun saja atau sampai selesai? Ini nantilah ceritanya. Itu aja dua dulu ya. Jadi kalau pola-pola belajar ya, justru kalau menurut saya di HS ini bisa jauh lebih menarik ya buat anak-anak, karena metodenya, waktunya itu fleksibel banget ya, nggak terbatas. Makanya tadi ya, saya selalu bilang sama orang tua, sebaiknya kita tuh emang ngerti grand design anak kita itu seperti apa. Anak 5 tahun itu dia harusnya belajar apa, misalnya ya kayak saya ngajarin Deisan waktu dia umurnya 5 tahun,
matematikanya itu misalnya ke penjumlahan. Dari penjumlahan dasar di bawah 10, terus penjumlahan belasan gitu ya, terus masuk ke penjumlahan puluhan, terus masuk ke pengurangan dan segala macam itu saya ngerti gitu. Jadi dalam keseharian tuh saya nggak perlu bilang sama Deisan, ayo deh kita belajar matematika dulu saat ini misalnya, nggak mesti gitu ya. Tapi saya bisa tinggal ambil aja tuh barang-barang, terus kita bilang sama Deisan, ini berapa nih kalau sama Umi ditambahin segini jadi berapa. Jadi itu udah masuk ya ke situ gitu. Atau misalnya saya ngajarin bimbing sains gitu ya, itu nggak mesti yang kita duduk terus buka buku sains ya. Sampai sekarang bimbing itu belum belajar sains secara ofisial sebenarnya. Jadi dia baru belajar matematika sama bahasa Inggris aja. Padahal dia udah kelas 5 SD. Dia belajar sains kalau mau ujian ujian akademis aja gitu ya. Ngikutin kurikulum Diknas aja. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun unsur-unsur sains itu selalu masuk gitu. Jadi kayak misalnya dia ngebedain ulet misalnya ya, ulet jadi kupu-kupu, atau misalnya dia memperhatikan pola perubahan bunga dari kuncup jadi mekar misalnya, itu tuh udah masuk semua jenis sains ya, ada biologi di situ. Dia juga belajar kimia gitu ya, dengan perubahan-perubahan senyawa segala macam. Terus dia juga belajar fisika gitu ya, ketika dia ngelihat fenomena-fenomena berputarnya roda, tuas katrol segala macam dari apa yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak perlu yang benar-benar kayak hayu kita belajar gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak di rumah kan ada buku sainsku ya, itu tuh sebetulnya enak banget karena kita bisa langsung masukin ketika dia lagi baca Quran surat apa gitu ya, terus di situ ada tentang sainsnya, kita bisa langsung cerita gitu bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat pro terhadap sains gitu ya, yang menunjukkan bahwa sains ini adalah sesuatu yang menjadi fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya manusia gitu ya. Di ayatnya ada kayak gini, di bukunya ada penjelasan seperti ini. Jadi anak-anak juga paham gitu. Jadi bukan ngapalin sains itu kayak rumus Newton gitu ya. Buat apa mereka ngapalin rumus tapi nggak paham fenomenanya kan gitu. Yang penting mereka tuh ngerti, oh kalau gravitasi itu bikin kita jatuh ke bawah gitu. Bukan semata-mata gimana cara menghitung kecepatan jatuhnya sebuah benda gitu ya. Nggak cuma segitu gitu. Berarti teh kayak buku di sainsku gitu ya. Kalau Fedi perhatikan kan di sainsku tuh Al-Qur'annya dulu, udah gitu kan ada komiknya, terus ada bahasannya gitu. Jadi kayaknya belajar kayak gitu ya, dengan ya istilahnya buku sainsku yang Sigma Daya Insani itu mempermudah ya teh ya. Itu mempermudah banget dan enak karena bisa kita bawa kemana-mana ya. Sebenarnya salah satu yang ngebedain antara buku dengan katakanlah YouTube misalnya atau web-web itu, kadang-kadang kalau kita masuk ke YouTube itu jadi nggak fokus ya, karena terlalu luas akhirnya yang harus kita bahas itu gitu. Jadi bisa nyambung ke sini, nanti di bawahnya ada video yang menarik apa, klik lagi terus nggak kerasa tiba-tiba waktunya habis gitu. Tapi kalau ada pegangannya di buku itu bisa membuat kita itu ngertinya tuh sampai selesai gitu ya. Sampai selesai pembahasannya dulu. Jadi nggak ngacelok kayak gitu. Walaupun tetap ya saya juga pakai buku, terus saya juga pakai video-video itu buat jadi pengayaan gitu. Tapi base-nya dari buku dulu supaya utuh ya kurikulumnya itu, pemahamannya itu lebih nyambung gitu. Nggak yang aku pernah denger ini tapi kayaknya nyambungnya sama yang itu tuh di mana aku lupa lagi, terus tiba-tiba search terus keluarnya macam-macam, nggak kayak gitu. Tadi ya teh ya, pertanyaan kedua tadi tentang membagi waktu yang ya. Tapi sambungin teh, biar soalnya ini ada pertanyaan lagi di bawah. Ada pertanyaan, boleh dong teh Fatra detilkan jam belajarnya gitu. Nah, jam belajar bimbing, Deisan, Afra, Ayat, cerita dong teh. Jadi kalau di homeschooling sebenarnya kita jam belajar justru fleksibel banget ya, bisa kapan aja, bisa di mana aja gitu ya. Bahkan bisa dibilang nggak ada jadwal yang benar-benar harus gimana banget gitu. Kayak misalnya karena sekarang bimbing lagi fokus ke setoran ya sama Syekh, dan setorannya itu biasanya dari mulai jam 11 sampai jam 1. Jadi pagi-pagi itu emang dia lebih lebih fokus ke murojaah sama menghafalkan ayat-ayat barunya gitu ya. Jadi sepanjang pagi itu dari sejak dia bangun gitu ya, dia sambil nyiapin sarapan, dia sambil murojaah, dia sambil jalan-jalan keluar, dia sambil murojaah, beli mentega juga dia pakai sepeda sambil murojaah. Pokoknya sampai selesai dia murojaah itu ya sambil main, sambil ngapain gitu ya. Nanti sesudah selesai itu jam 1
kita makan, kita istirahat. Nah ya, sebelum jam 2 itu matematika sama bahasa Inggris sebetulnya udah selesai. Jadi udah gitu doang. Belajarnya tuh nggak macem-macem. Udah gitu doang. Jam 1, jam 2 itu udah selesai matematika dan bahasa Inggris, ya udah selesai. Kalau misalnya ada jam pelajaran bahasa Arab, baru dia ngambil tuh bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu jam 3 sore, jam 4 sore biasanya hari Senin sama Rabu. Kalau nggak ada jam bahasa Arabnya, ya udah dia main aja, kadang keluar aja, main sama teman-temannya, kadang nonton gitu ya, YouTube atau nonton film-film apa komik-komik gitu ya. Salah satu keuntungan nonton itu juga memperbanyak kosakata bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dia lebih banyak belajar bahasa Inggris itu dari tontonannya dia itu gitu ya. Terus kalau Bibing sih ekskulnya yang lain dia punya panahan ya. Panahan itu juga cuma sekitar 1 jam doang lah seminggu. Terus berenang juga cuma 1 jam juga seminggu gitu ya. Terus ada pramuka ya, pramuka homeschooling di Taman Lansia Bandung itu setiap hari Rabu. Itu yang agak lama gitu. Jadi biasanya kalau ada pramuka malam sebelumnya sih udah wanti-wanti dia buat murojaah dulu karena pas pramuka nggak bisa murojaah gitu. Jadi sebenarnya santai banget ya jam belajarnya dia itu gitu. Nggak yang gimana-gimana. Berarti Teh tadi nyambung sama pertanyaan ada di sini siapa ya Bu? Siapa yang mengatakan gimana sih Teh cara sosialisasinya gitu? Ternyata tadi Teh Fatra memang mengajak Bibing untuk main sama, bukan hanya mengajak, emang Bibingnya juga banyak temannya ya. Banyak temennya. Kadang-kadang dia keluar ya main sama teman-temannya. Kadang-kadang teman-temannya juga diajakin ke rumah. Kan si Bibing suka masak ya. Jadi seneng-seneng aja teman-temannya itu diajak ke rumah, dimasakin pisang goreng, dimasakin sosis gitu ya, dibikinin roti ya, happy-happy aja mereka datang gitu. Terus kayak di pramuka juga kan itu banyak temennya. Terus di mana-mana juga sebenarnya anak-anak itu karena luas ya. Deisan juga gampang sih sebenarnya dia berteman sama siapa aja. Asal ada anak yang lain, ya ujug-ujug udah lari-lari aja bareng sama yang lain. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau sosialisasi itu. Ya karena Teh Fatranya juga gaul. Terus mereka juga kan tiap hari sholat ke masjid 5 kali sehari. Jadi di situ pasti ketemu lah temennya, ada yang bapak-bapak, ada kakek-kakek gitu. Ya benar-benar ya. Jadi tadi ya teman-teman, sosialisasinya itu nggak hanya dengan teman sebaya, bahkan teman lebih tua, teman lebih muda gitu. Jadi dia belajar berempati gitu, dan ternyata juga Bibing seperti anak lainnya bermain gitu ya, seperti itu. Iya, main banget dia mah. Iya. Terus Teh ini katanya Deisan sama Bibing apakah didaftarkan di sekolah payung atau PKBM untuk daftar NISN-nya Teh? Nah, kalau Bibing Bibing sama Deisan itu ada sekolah payung. Jadi kita daftarin ke sekolah payung ya. Jadi dia punya NISN. Biasanya setiap UTS atau UAS ikut UTS sama UAS di sekolahnya gitu. Besok juga mau ikut. Teh, di mana itu Teh? Kenapa? Ada yang nanya soalnya PKBM tuh di mana Teh katanya. Kalau PKBM bisa di-search aja Teh Feti ya. PKBM terdekat itu banyak soalnya ya yang menyelenggarakan PKBM itu. Di Kota Bandung aja banyak banget, hampir di setiap belokan ada sebenarnya. Di Pahlawan, kalau dulu kakak-kakak tuh di Pahlawan ya, di apa sih deket Gria itu, sebelahnya Gria itu ada CSBI apa namanya ya. Terus sebenarnya ikut PKBM di mana aja sama aja, karena PKBM itu nggak ngajarin apapun sama anak-anak, kita cuma nembeng ujian doang gitu. Jadi sebenarnya nggak usah cari yang gimana-gimana. Ada juga sih PKBM yang serius ngurusin orang-orang yang homeschooling ya, kayak PKBM-nya Sabumi misalnya ya, itu nanti bisa teman-teman cari aja. Atau misalnya kayak PKBM yang bisa nerima pembelajaran online, itu bisa di-search aja lah kira-kira mana yang menurut kita itu enak gitu ya buat anak-anak kita. Tapi kalau misalnya nggak ngikut programnya, nggak ngikut apa-apa, cuma mau ujian doang, itu mah yang paling dekat sama rumah aja, yang paling gampang kita akses, nggak usah pusing-pusing gitu. Toh kita belajar sendiri. Oh itu tuh kita bayar gitu Teh, PKBM tuh kita bayar di Bayar. Jadi kita bayar buat nebeng ujian di situ tuh kita bayar gitu. Oh, tapi bayarnya sama di PKBM manapun sama atau? Enggak, beda-beda. Tergantung PKBM-nya gitu. Jadi kayak misalnya gini ya, dulu saya ingat waktu anak-anak yang gede-gede itu ikut di PKBM itu, mereka tuh bilang ini biayanya segini karena buat ini. Padahal pas praknya mah, anak-anak kita juga nggak ke sana gitu ya. Sekalinya anak-anak ke sana juga belajarnya tuh nggak jelas, cuman dikasih fotokopian modul-modul segala macam gitu. Tapi ada sih PKBM yang emang serius, kayak waktu itu Teh Wina di Kiara Condong tuh Teh Feti ya, saya lupa namanya PKBM apa.
Tapi beliau tuh ada program pembelajaran kayak kayak apa namanya? Kayak sekolahnya itu berapa kali sebulan gitu ya. Seminggu tuh berapa kali ketemu, terus ada apa namanya? Ada belajar barengnya itu kapan. Itu ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda tergantung sama si PKBM-nya. Jadi biayanya juga beda-beda gitu. Terus Teh ini berarti gini ya, kita nanti menentukan searching aja ya, menentukan Mm. PKBM atau sekolah payung itu ya. Jadi kita ujian di situ gitu ya Teh ya. Ujiannya nanti ngikutin jadwal yang mereka bikin gitu. Tapi kalau dulu ya PKBM itu dia cuma ujian pas paket aja, nggak ada UTS UAS gitu. Nanti tiba-tiba ada rapot dari langit gitu ya. Oh gitu. Ya, ada PKN nilainya berapa, bahasa Sunda nilainya berapa. Saya bilang ini anak dapat nilai dari mana gitu ya. Kalau PKBM kayak gitu sih, makanya ya kita nggak jadiin itu sebagai benchmark gitu, nggak jadiin itu sebagai patokan. Ya udah cuma buat nebeng biar dapat ijazah aja. Sementara pembelajaran semua kita yang pegang gitu. Bukannya Teh Patra yang ngebuat rapot dulu tuh kalau nggak salah. Kalau yang iya makanya kan saya bikin rapot sendiri ya. Kalau PKBM dia ngasih rapot juga gitu. PKBM dia ngerasa harus ngasih rapot, akhirnya dia ngasih rapot juga. Tapi kalau saya bikin rapot sendiri. Biasanya kalau kita mau apa namanya? Mau mempromosikan anak ke jenjang pendidikan lebih lanjut ya, yang dia emang butuh basic pendidikan yang nyata, biasanya saya akan pakai rapot yang saya bikin sendiri gitu. Kalau misalnya enggak ya udah rapotnya nangkring aja di rumah nggak dipakai, habis rapot dari PKBM ya gitu aneh gitu. Iya. Iya ya teman-teman, jadi Teh Patra ini Arsyad ya yang masuk SMA 5 ya Teh ya. Nah, jadi ternyata Teh Patra putranya itu yang homeschooling sejak kecil, kemudian SMA-nya itu adalah SMA negeri, itu bisa berarti itu pakai rapot yang dibuat Teh Patra ya. Nah, dulu itu Arsyad itu kan sebelumnya dia pernah sekolah di Sekolah Alam Bandung ya, waktu masih kelas 1, kelas 2 SD. Pas dia ujian SMP itu, kita nembeng lagi waktu itu ke Sekolah Alam Bandung gitu. Nah, karena dulu kan masih pakai NEM itu ya, masih pakai nilai UN-nya itu lumayan bagus waktu itu. Kita iseng-iseng daftar ke SMA 5. Dan ternyata diterima gitu kan. Tadinya kita mau rapat itu mau kamu masuk sekolah apa mau terusin homeschooling gitu kan. Lumayan alot dulu itu obrolan masuk sekolah sama homeschooling itu. Tapi akhirnya kita putusin masuk sekolah itu dengan alasan pertama untuk jadi portofolio homeschoolingnya kita, bahwa kita bisa loh masuk ke jalur negeri gitu. Terus bisa loh kita bersaing dengan anak-anak dari jalur lain ya masuk ke sekolah negeri unggulan. Terus ya udah dianggap ini aja lah, pengayaan aja sih waktu itu dia masuk ke sekolah SMA itu. Dia tetap sekolahnya di homeschooling juga, dia tetap ngerjain kerjaan-kerjaan di homeschoolingnya juga, tetap bikin project juga, tetap belajar persiapan SAT-nya juga gitu. Jadi double sekolahnya. Insya Allah ya. Ini ada pertanyaan yang lebih ke mata pelajaran. Bismillah Teh izin tanya, kalau ada mata pelajaran yang nggak kita kuasai, misalnya kayak bahasa Arab atau sains kimia, itu ambil guru outsourcing ya yang bisa ajarin atau gimana? Kalau ambil outsourcingnya, cara dapatnya gimana Teh? Iya, kalau SMP ya, sampai tingkat SMP itu kan nggak ada ya pelajaran kimia. Biasanya kimia itu kalau udah SMA gitu ya. Dan banyak orang tua yang emang akhirnya kesulitan ketika anak-anaknya udah masuk SMA dan homeschooling gitu. Kalau misalnya memang kita itu ngerasa kesulitan di mata-mata kuliah, mata pelajaran tertentu, anak-anak bisa ikut bimbel aja ya. Atau kalau kayak Afra kemarin ya, karena di SMA-nya homeschooling juga, dia ikut platform pendidikan online kayak Ruang Guru atau Zenius gitu. Jadi daftar, itu bayarnya cuma 600.000 1 tahun gitu kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dia udah dapat videonya, dia dapat ujiannya, dia udah dapat penjelasannya di situ. Bisa dipelajari kapan aja gitu. Jadi sekarang mah udah gampang banget lah ya kayak gitu, nggak usah khawatir, nggak kayak kita dulu. Tapi kalau misalnya mau cari guru privat ya itu juga boleh-boleh aja. Tapi kayaknya kalau nggak bakal jadi expert di kimia sih nggak usah lah pakai guru-guru privat gitu ya, nggak akan jadi guru kimia, nggak akan nguasain ahli kimia atau gimana, nggak usah lah pakai guru privat, cukup dari buku-buku aja sama dari tadi platform online itu gitu, belajar online aja bisa. Teh
ini dong, ada yang nanya nih, buku-buku paket untuk panduan belajarnya pakai yang mana Teh? Saya bingung karena Kalau untuk Dignas pakai buku Dignas aja. oh, Bahkan ada yang elektronik ya, jadi nggak usah dibeli bukunya, tinggal di download PDF-nya aja. Banyak kok, banyak banget BSE ya, buku saran buku sekolah elektronik itu udah disediain semuanya sama Mas Menteri. Jadi silakan lah itu dipakai. Jalan-jalan ke webnya Dignas, di situ kisi-kisi semua juga ada. Jadi kisi-kisi pelajaran ya, misalnya pelajaran kelas 1 SD itu kisi-kisi buat ujian akhirnya apa, pelajaran kelas 5 SD kisi-kisi buat ujian akhirnya apa. Itu kita tinggal lihat aja di Dignas gitu ya. Nanti kita tinggal sesuaiin yang kita belum kasih ke anak-anak kita itu pelajaran yang mana gitu ya. Kalau buku tadi, kalau misalnya pengen beli buku di di marketplace juga banyak banget. Tinggal beli aja, tinggal pilih aja. Atau kita jalan-jalan ke toko buku ya, buku-buku pelajaran itu juga banyak macam-macam. Kalau mau yang elektronik ya kita tinggal lihat-lihat aja yang kira-kira menyenangkan. Kalau misalnya kita mau agak-agak ngemodal ya, paling kita modal kayak laptop aja supaya anak-anak tuh kalau baca buku elektronik juga lebih enak ya. Kalau HP kan kecil banget ya. Kalau anak saya itu biasanya pakai tab bekas bapaknya gitu. Jadi ada tab nih bekas si Abi beli yang baru, tabnya dikasihin ke anaknya itu jadi bukunya anak buat belajar sehari-hari kadang-kadang gantian gitu. Kayak gitu. kalau nggak salah kan Teh Patra pernah lihat deh di Facebook Bibing sama De Isan nulis-nulis di buku gitu, buku-buku. Nah, kalau itu buku untuk untuk standar Cambridge-nya gitu. Jadi itu buku-buku keluaran Singapura ya. Tapi itu bisa dibeli di online juga. Cari aja lah ya buku-buku standar Cambridge ya, buku-buku pelajaran standar Cambridge. Bukunya juga banyak macam-macam, harganya juga macam-macam. Dan nggak semua orang juga cocok sih sama buku itu. Sebenarnya buku yang kemarin ditanya sama teman-teman tuh kenapa saya nggak jawab juga ya akhirnya, karena sebenarnya itu bukunya susah gitu. Jadi lumayan susah banget ya untuk ukuran Deisan yang baru belajar baca misalnya ya, dia udah belajar matematika yang storytelling di situ tuh susah, makanya saya nggak terlalu rekomen juga sama buku itu gitu. Cuma karena dulu di rumah ada buku itu bekasnya Bibing yang saya pakai dan itu benar-benar harus didampingi karena tadi menerjemahkannya susah ya, si anak tuh belum bisa terjemahin sendiri. Terus logikanya juga rada-rada susah gitu ya. Kalau teman saya di Singapura bilang buku itu biasanya standar olimpiade anak-anak sana. Jadi ada buku yang lebih ringan lagi. Nah, kemarin adik saya bikin ya buku matematika itu. Ada rencana juga saya mau mereview dulu buku itu. Pas saya lihat itu lumayan lebih gampang ya dibandingin dengan buku yang biasa dipakai sama Dede sama Bibing itu. Nah, kalau misalnya buku itu jadi mungkin nanti bisa ditawarin juga ke teman-teman gitu. Karena adik saya itu base-nya Jepang ya. Jadi kalau yang dipakai sama Bibing sama Dede itu base-nya Singapura, yang dibikin sama adik saya itu base-nya Jepang, tapi karena dia kuliah sempat di Jepang, terus dia orang Indonesia, jadi case-case-nya itu lebih sesuai lah dengan lingkungan kita di Indonesia gitu. Lebih membumi gitu ya. Lebih membumi. Nama-nama juga lebih gampang gitu. Kadang-kadang si Dede itu baca namanya aja udah pusing gitu ya. Ini apa sih Mi? Namanya Huhiatwo apa gitu ya, jadi susah. Ya. Nah, tadi di atas ada pertanyaan tentang gimana berbagi dengan suami. Ini juga ada nih ya dari Teh Anggi. Teh mau tanya untuk pembagian tugas dengan suami di rumah, seperti apa untuk homeschooling? Nah, karena kalau di kita itu homeschooling emang project bersama ya, satu keluarga. Jadi bukan cuman ibunya doang yang pengen, anaknya nggak mau, suaminya nggak setuju gitu ya. Makanya kalau emang mau homeschooling itu ya semuanya harus terlibat. Anaknya juga harus bisa belajar mandiri, suami juga harus mau involve di pelajaran-pelajaran tertentu. Kalau di saya, karena suami saya itu orang informatika ya, dia kuatnya di matematika gitu ya, sama science. Ya udah, matematika science itu biasanya dia yang pegang. Sampai usia SD itu masih saya yang pegang. Biasanya kalau udah SMP SMA itu bapaknya yang pegang gitu. Yang ngawasin. Tapi kalau udah SMA tadi gitu ya, biasanya anak lebih jago ya daripada kita. Jadi mereka biasanya belajar sendiri. Kayak Arsyad itu
Kalau di SMA dia udah nggak belajar sama kita lagi, dia udah belajar sendiri gitu ya. Udah nggak bisa kita ngejelasin sama dia karena dia udah lebih ngerti daripada kita. Biasanya kayak gitu kok. Jadi anak-anak itu kalau pola belajarnya cocok ya di SMA itu mereka udah lebih expert daripada kita, nggak perlu kita ajarin, mereka udah bisa cari sendiri. Paling kalau misalnya ada hal-hal yang benar-benar mereka nggak ngerti ya mereka bakal minta izin ke kita gitu ya, bahwa Umi saya mau belajar ini kayaknya harus masuk ke web itu bayar segitu gitu ya. Ya udah nanti kita bahas kira-kira itu masih masuk di apa namanya masuk di budget kita apa enggak. Kalau misalnya oke ya udah, kalau misalnya enggak ya paling kita bilang nggak usah lah belajar yang itu, Syed, kamu cari yang lain, misalnya kamu cari buku aja, atau kadang-kadang ya yang agak mahal juga kalau kita nyari buku langsung dari luar negeri gitu, jadi kayak dari Amerika gitu ya, beli di Amazon itu buku-bukunya emang lebih mahal, tapi emang bukunya bagus gitu. Jadi beda lah sama buku-buku terjemahan di sini. Kebanyakan anak-anak itu nggak ngerti matematika, nggak ngerti fisika atau kimia, karena terjemahannya yang jelek gitu ya. Jadi pas belajar teh bingung. Tapi kalau belajar langsung dari buku aslinya, ya makanya kenapa dari awal itu kita ngajarin mereka bahasa Inggris, karena kebanyakan source ilmu pengetahuan itu adanya dari buku-buku berbahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggrisnya udah aman, belajarnya juga insya Allah aman gitu. Teh Patra, ada saran nggak Teh ketika misalnya tadi kan yang dikatakan Teh Patra bahwa ketika kita menginginkan homeschooling berarti kan suami istri juga harus saling klop gitu ya, setuju. Seandainya suami setuju tapi ternyata dia nggak mau bantuin lah, gimana tuh saran dari Teh Patra? Nah, dari awal sebetulnya kita udah harus komitmen ke persetujuan itu maksudnya apa gitu ya. Setuju kalau nggak mau bantuin terus mau gimana gitu. Apa dia mau bayarin misalnya ya. Kan ada tuh suami yang, oh saya nggak bisa kalau ngajar karena saya juga nggak ngerti atau saya juga nggak punya waktu. Udahlah saya bayarin aja buat cari platformnya atau cari gurunya. Ya bisa-bisa aja sih gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya setujunya dalam arti aku mau maneh weh gitu ya. Itu mah bukan setuju sebenarnya gitu ya, tapi berlepas diri namanya gitu. Tapi kalau di homeschooling nggak bisa begitu karena emang baik buruknya pendidikan anak-anak itu nantinya kita yang harus tanggung sendiri gitu ya, kita yang tanggung jawab gitu. Nih di atas ada pertanyaan. Teh Patra kan aktivis. Gimana tuh caranya nih Teh gitu dengan kesibukan Teh Patra seperti itu sementara anak-anak homeschooling? Mungkin di sini juga ada peserta yang memang beliau juga aktivis tapi berminat untuk homeschooling. Gimana Teh? Nah, seperti yang tadi ya saya sampaikan kan jam belajar anak-anak segitu sedikitnya sebetulnya ya. Jadi ya udah gitu, sebenarnya nggak perlu terus-terusan didampingi gitu, nggak perlu terus-terusan ditemenin juga karena emang yang dipelajari itu nggak banyak. Waktu yang dibutuhkan buat nemenin mereka sehari-hari itu nggak banyak. Kalau kayak sekarang Bibing udah gede tuh ya, udah umur 10 tahun lebih. Kalau dia belajar ya dia udah baca buku sendiri, dia udah belajar sendiri. Paling kalau misalnya ada hal-hal yang dia nggak ngerti, dia baru datang nanya, "Mi ini maksudnya apa sih?" gitu. Kadang-kadang kayak ada Ihsan aja, dia umurnya baru 6 tahun. Kalau dia ngerjain buku Singapurnya itu terus ada bahasa yang dia nggak ngerti, dia langsung ke komputer gitu ya, search pakai translator. Dia lagi senang pakai translator. Ini artinya apa sih? Paralelogram itu apa sih gitu ya? Ini artinya apa sih? Bahasa-bahasa tertentu yang dia nggak ngerti itu ya dia langsung translate aja ke itu. Jadi sebenarnya udah bisa mandiri juga. Nggak banyak ya waktu, makanya kita juga bisa punya waktu banyak buat tetap aktif di mana-mana sebetulnya. Abinya juga kayak gitu, walaupun dia itu sering di luar kota gitu ya, apalagi sekarang tuh ada video call, ada Zoom, ada WA call gitu ya. Sebenarnya gampang banget lah, mau belajar dari mana aja juga bisa. Kalau dulu anak-anak paling dari di awal hari itu kita udah nanya, hari ini kamu rencananya mau ngapain aja gitu ya, mau belajar yang mana aja. Terus misalnya abinya pergi ke Jakarta atau ke Jawa misalnya ya, Nana tinggal moto gitu ya beberapa hal yang mereka nggak ngerti, terus mereka tanyain sama abinya, Bi ini gimana? Nanti dijawabnya pas abinya udah santai gitu ya, pas udah nggak sibuk ya di video call atau dijawab pakai foto lagi gitu atau kayak gimana. Sebenarnya gampang lah kalau zaman sekarang mah kayak gitu. Oke. Ini Teh ada pertanyaan dari Umi Musa. Bahasa Inggris baiknya dimulai usia berapa ya? Kalau di sini sih anak-anak biasa bahasa Inggris dari kecil ya, karena sekarang tontonan YouTube juga segala macam udah banyak tuh ya yang pakai bahasa Inggris. Cuman
Sempat kemarin itu dilaporkan banyak anak-anak yang speech delay jadinya karena terlalu banyak nonton tontonan-tontonan berbahasa Inggris. Kalau secara parenting sih yang paling ideal anak-anak itu baru nonton, baru dikasih tontonan ya baik di TV ataupun di gadget itu usia 3 tahun ke atas. Jadi ya udah mulai usia segitu aja bahasa Inggrisnya dia udah bisa lancar dulu ngomong bahasa Indonesia, dia udah bisa berkomunikasi enak dengan bahasa Indonesia, baru masuk ke platform bahasa Inggris gitu. Iya Teh. Terus Teh Patra sendiri bikin jurnal atau catatan setiap pembelajaran anak setiap hari atau per pekan, per bulan gitu Teh? Nah, kekurangannya saya itu saya tuh nggak pernah bikin platform gitu. Jadi kalau udah ngelihat teman-teman yang homeschooling itu sampai rapi banget gitu ya, bikin apa catatan sampai punya buku yang indah-indah itu ya, isinya segala macam garis dan berwarna-warni progres anak-anaknya, saya tuh nggak punya kayak gitu. Sebenarnya idealnya punya lah kayak gitu. Tapi akhirnya sampai si Afra lulus, sampai si Akhir lulus, ya mereka baik-baik aja hidup tanpa jurnal, tanpa evaluasi dari saya. Oke lah, berarti udah bisa jalan kayak gitu. Harusnya sih sebenarnya kalau ada itu mungkin akan bisa lebih mempermudah ya. Tapi karena saya orangnya emang nggak detail banget gitu ya, ya akhirnya nggak bisa sih bikin kayak gitu. Iya. Oke. Tapi tetap kan Teh kan itu jurnal. Ini sampai ada beberapa ibu-ibu yang nanya, penasaran cara Teteh bikin rapot seperti apa? Bisa kasih contoh nggak Teh rapotnya yang dari Teh Patra itu seperti apa, penilaiannya apa aja katanya? Berapa nih pada Kalau dulu ya sebenarnya yang perlu rapot itu cuman kalau kita mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kayak misalnya dulu yang kita bikin rapotnya itu akhir ya, ketika dari kampusnya itu pas dia udah diterima juga minta raport. Karena waktu itu juga apa namanya si akhir itu akhirnya pakai raport homeschoolingnya itu yang bikin abinya. Jadi cuman abinya itu bikin rapotnya itu bahkan nggak ada standar sama sekali ya. Jadi dia cuma cerita matematika penguasaan anak saya kurang lebih sekian persen. Ini berdasarkan pemahaman saya tentang dia yang sudah mengerti ini dan tidak ada kesulitan di sini. Biologi segini persen selama ini kayak gini. Jadi dia di atas sudah ngasih disclaimer bahwa saya adalah Ismir Kamili, ayah daripada anak ini sekaligus guru yang mengajar anak ini gitu. Jadi bikinnya kayak gitu. Nah, kalau yang apa namanya PKBM tadi gitu ya itu dari langit ya rapotnya, nggak tahu dari mana nilai-nilainya, tapi karena juga kita nggak pakai buat pindah jenjang jadi ya sebenarnya nggak dipakai juga rapotnya ya, sampai sekarang juga nggak dipakai sih rapot itu gitu, jadi ya udah. Karena saya juga nggak ini, cuman kalau misalnya di pelajaran-pelajaran tertentu biasanya kita bikin catatan aja gitu ya di akhir di akhir semester itu kita bikin kekurangan Deisan dari apa namanya dari yang seharusnya dia kuasai gitu ya, matematikanya dia sudah bisa apa, dia belum bisa apa, itu pakai contrengan-contrengan. Kalau teman-teman pernah lihat lesson plan gitu ya, itu bisa dipakai di internet tuh sebenarnya banyak banget ya. Itu bisa tinggal dicontreng aja. Atau misalnya teman-teman beli buku Diknas, di situ ada apa namanya ada daftar isi aja ya, dari daftar isi di depannya itu kita tinggal contreng-contreng, oh yang ini udah, atau misalnya kita mau kasih angka di situ gitu ya, misalnya penjumlahan di bawah 10 kita kasih nilainya 100, penjumlahan puluhan kita kasih nilainya 85 misalnya, kayak gitu aja. Jadi di situ kita bikin, terus nanti kita rata-ratain matematika dia itu nilainya berapa gitu, udah sesuai dengan usianya apa belum. Sebenarnya report itu kan butuhnya buat kita menentukan ke depannya kita bakal ngasih apa gitu kan, bukan buat apa namanya, bukan buat dipamer-pamerin atau apa ya. Jadi kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke evaluasi aja. Teh ini masih ada yang bingung nih, apakah misalnya anaknya PAUD terus lapor ke PKBM gitu ya, daftar gitu, nanti SD lapor lagi ke PKBM gitu, itu tuh kayak gitu Teh? Kalau berdasarkan aturan Diknas ya, yang namanya homeschooling itu adalah jenjang paket A, paket B, paket C. Jadi kalau TK atau PAUD itu nggak ada ya homeschooling itu gitu. Jadi dia baru dikatakan jadi siswa homeschooling PKBM itu dari SD, SMP, SMA. Bahkan Betty kemarin dengar katanya SD juga kelas 1 enggak ya, baru
baru dianggap bisa lapor kelas 4 gitu? Makanya ditanya ke PKBM-nya karena tadi teh si peraturan dari pemerintahnya tuh yang ganti-ganti terus. Jadi kayak misalnya tahun waktu Afra ya, waktu Afra sama Arsyad itu, mereka itu cuman daftar PKBM 1 tahun sebelum UN. Jadi kalau kelas 6 UN, mereka harus daftar tuh di kelas 5 gitu. Jadi kita daftarin anak-anak ke PKBM tuh kelas 5 buat dapetin nomor ujian. Karena nomor ujian itu udah keluar di bulan Februari gitu ya, 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya anak kita kelas 6, mereka mau ujian bulan April gitu ya. Nah, kelas 6, nah berarti dari bulan Februari Maret pas kelas 5 itu udah keluar nomor ujiannya. Berarti dari sejak awal kelas 5 tuh Oktober, November biasanya kita udah daftar PKBM gitu. Kayak Bibing nih sekarang kelas 5 udah bulan Oktober November, kalau di PKBM saya udah daftarin dia buat ujian tahun depan gitu. Nah, cuman kalau yang sekarang ya peraturannya seperti apa saya juga nggak tahu, apakah masih seperti itu atau misalnya harus dari kelas 1. Makanya tadi saya bilang diceknya langsung ke PKBM-nya. Ini anak saya kelas 4 bisa nggak daftar gitu ya, atau anak saya kelas 1 apakah udah harus daftar atau nanti aja, itu ditanya aja ke PKBM-nya gitu. Jadi ini kan kalau tadi kan kalau nggak salah Peti simak, Teh Fatra bilang udah aja cari PKBM yang deket-deket aja gitu kan. Terus misalnya karena Teh Fatra nih, soalnya ada yang gini, Teh bisikin dong nama sekolah payungnya, apakah bisa daftar dari seluruh Indonesia. Misalnya dia lokasinya di Mataram gitu, tapi karena Teh Fatra ini banget gitu ya, misalnya mau ikutan Teh Fatra daftar sekolah payungnya di mana, mau ikutan tuh gitu, kayak gitu Teh boleh juga atau gimana tuh Teh? Iya, bisa aja sih sebetulnya. Ada sih sekolah-sekolah payung yang gampang. Kalau sekarang sih malah jauh lebih gampang lagi karena teman-teman bisa ikutan sekolah merdekanya Mas Menteri gitu ya. Udah resmi itu dari seluruh Indonesia ada. Tinggal search aja di webnya Sekolah Merdeka, daftar di situ kayak universitas terbuka. Anak dari mananya juga bisa daftar di situ gitu. SMM itu gitu. Tapi waktu kemarin Bibing UTS UAS itu datang ke sekolahnya atau di rumah aja? Karena kemarin masih pandemi, jadi masih dari rumah. Jadi online, ujiannya online pakai Zoom, kayak gini. Oh gitu. Nah, besok itu Bibing ikut ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu, karena dia kelas 5 SD kan. Jadi besok insya Allah dia bakal ikut ANBK itu, gitu. Oh iya nih, ada jawaban nih dari teman kita, keluarga Kanggun. Nah, di sini daftar dari kelas 4. Oh iya, di Jakarta tuh daftar dari kelas 4. Ini ternyata masih juga pada penasaran, Teteh, katanya mana sih sekolah merdeka mahal. Ya gitu, mahal ya? Oh iya ya. Kirain kalau sekolah merdeka nggak mahal. Kayak gaul saya ya. Oh iya. Kalau misalnya ya, ini misalnya ya, di deket-deket rumah tuh ada sekolah-sekolah yang bisa bisa dibisikin, coba aja ditanya gitu. Misalnya kita punya sekolah di di deket rumah, misalnya yang kenal sama gurunya, kenal sama kepala sekolahnya, bisalah ditanya gitu ya. Kalau di sini di Bandung karena ada satu teman kita juga yang ngelola sekolah, akhirnya kita kerjasama dengan sekolah itu gitu. Teman-teman kalau mau raise hand boleh ya. Misalnya, aduh si Teh Peti kok nggak diomongin, ini pertanyaan saya saking banyak soalnya. Ini ada yang komen, ada pertanyaan saya lupa ya. Nah justru itu Teh, karena banyak banget yang nanya dan panjang-panjang, saya juga bingung kalau dapat inboxan itu saya jawabnya, aduh ini gimana. Makanya punten banget kalau misalnya ada yang belum terjawab ya, mudah-mudahan pas ngobrol kayak gini tuh bisa lebih kebuka gitu ya, teman-teman juga bisa lebih jelas juga gitu. Iya. Boleh dong teman-teman kalau mau raise hand, mau ngobrol langsung, nanya langsung ke Teh Fatra, boleh banget yang di Zoom. Kalau ya di Zoom boleh ya. Ini ada yang Peti mungkin nggak sempat bacakan. Soalnya ini masih beberapa terus. Sharing dong gimana rutinitas aktivitas Teteh, bisa membagi peran untuk mendampingi anak yang usia dan interestnya beda-beda, plus bisa di organisasi. Ya buka bang. Anak saya ada yang iri gitu, ketika dia adiknya iri gitu. Gitu ya. Iya, kadang-kadang yang banyak ditanyain juga ya sama orang tua kayak gitu, jadi pembagian setiap anak. Nah, karena kita dari kecil juga mereka itu udah terbiasa deket ya sama kita gitu ya, dengan segala
porsinya masing-masing, mereka juga saya juga nggak kebayang kok bisa ya sampai anak itu iri gitu ya sama emaknya. Emang biasanya emaknya gimana sih gitu. Jadi apa misalnya si kakak itu bener-bener nggak diperhatiin sama adiknya pas lagi pegang kakaknya, pas lagi pegang adiknya misalnya ya, atau apa sih adik itu nggak diperhatiin sama kakaknya pas lagi pegang kakaknya. Soalnya anak secara normal tuh biasanya nggak gitu sih gitu ya, nggak yang gimana-gimana banget. Jadi kayak misalnya saya lagi ngajar Bibing nih bareng sama De Ihsan. Ya kadang-kadang sambil saya pangku Bibing, saya salah-salah. Saya pangku De Ihsan, saya nulis nih buat Bibing gitu. Dari kecil emang biasa gitu gitu. Jadi pas udah gede juga mereka udah biasa. De Ihsan udah biasa lihat saya ngajar Bibing gitu kan. Terus Bibing juga udah tahu kalau misalnya saya lagi bilang, udah ya Bing ini kerjain dulu sendiri Umi, ngurus Dede dulu gitu. Itu juga biasa gitu. Dan karena emang waktu buat homeschooling juga nggak lama, biasanya saya juga ngejelasin ke Bibing paling juga berapa menit, nemenin De Ihsan juga berapa menit. Kalau dulu waktu kakak-kakak juga biasanya di jam-jam belajar itu biasanya dari jam 8 sampai jam 12 itu mereka juga suka duduk tuh ya di meja besar nih bareng-bareng. Ya mereka ngerjain masing-masing pelajarannya. Jadi saya duduk di situ gitu ya, terus mereka juga duduk di situ. Kadang-kadang abinya juga duduk di situ. Mereka belajar masing-masing. Saya masih jelasin ke Akhyar, ya udah Afra sama Arsyad masih ngerjain kerjaannya dia. Nanti 10 menit kemudian saya pindah ke Arsyad, Afra sama Akhyar ngerjain kerjaannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Karena saya pernah pegang kelas matematika yang isinya 20 anak, jenjangnya dari kelas 1 sampai kelas 6, ya bareng-bareng gitu bisa juga gitu ya. Jadi kalau anaknya cuma 2 atau 3, ya pasti bisa juga insya Allah gitu. Ya juga ya. Teh sekalian nih, ada pertanyaan dari Teh Titin nih. Teh, anak saya asalnya sekolah formal. Sekarang mau HS dengan berbagai pertimbangan. Bagaimana menanamkan rasa percaya diri ke anak bahwa ia akan baik-baik saja? Ya, mungkin kalau anaknya udah lebih gede gitu ya, karena mereka udah terbiasa banget di sekolah formal, mungkin agak ada shock aja gitu ya. Gimana caranya menanamkan percaya diri? Sebenarnya dengan berjalannya waktu, ketika kita bisa meyakinkan bahwa progres yang didapatkan oleh anak itu jauh lebih baik ketika dia di rumah dibandingkan dengan dia di sekolah, itu sebetulnya anak otomatis bakal ini sendiri gitu. Kayak misalnya dulu ada temen yang pas masuk ke era pandemi, terus anak-anaknya jadi belajarnya di rumah, diajarin sama orang tuanya, terus si anak bilang, kalau sama Umi mah belajarnya jadi lebih ngerti ya aku gitu ya. Atau kalau dari dulu belajarnya kayak gini mah aku udah selesai belajar itu gitu ya. Atau misalnya anaknya juga bilang, udahlah lebih enakan di rumah karena aku jadi apa lebih cepat ngerjain ini itu, aku jadi bisa punya waktu buat belajar ini itu gitu ya. Jadi sebenarnya nanti ya ketika si anak itu udah bisa nemuin pola belajar yang enak buat dia, insya Allah dia bakal percaya diri sendiri. Bagi misalnya dulu anak-anak saya itu yang trio kakak itu yang mereka kan belajarnya banyak banget ya bisa dibilang gitu ya. Jadi dengan mereka homeschooling itu justru mereka itu punya banyak banget ilmu unik yang nggak dikuasai sama anak-anak lain gitu, yang sekolah. Karena waktu mereka nggak habis di sekolah gitu ya. Jadi kayak misalnya dulu kita bisa tifan kapan aja ya Teh Feti ya. Terus mereka juga jadi mau berenang kapan aja juga bisa gitu ya. Terus kayak tadi mereka mau belajar bahasa sesuka hati ya. Kayak Akhyar dulu SMP dia belajar bahasa Prancis di IVI itu teman-temannya anak-anak S2 ya. Anak-anak S2 yang kalau dia cerita ini temen aku si Bambang, temen aku si Niko gitu ya. Terus kan saya tanya, emang kamu panggil-panggil si itu umurnya berapa sih? Ya kira-kira sama lah sama Umi gitu. Justru dia jadi lebih percaya diri karena pergaulan dia juga jadi jauh lebih luas, terus ilmu-ilmu unik yang dia kuasai juga jadi jauh lebih banyak gitu kan. Jadi sebetulnya nggak apa namanya nggak mengurangi gitu ya, nggak mengurangi kesempatan dia. Kalau misalnya si anak ini homeschooling terus dia nggak mau belajar, terus dia juga males-malesan gitu ya, marah-marah melulu. Nah ini yang bikin akhirnya dia ketinggalan banyak dari teman-temannya. Kalau udah ketinggalan banyak ini ya nggak mungkin dia bisa percaya diri. Makanya didiskusikan aja. Tanya, kamu mau belajar apa aja gitu ya. Mau belajar taekwondo biar bisa nendangin orang-orang yang ngebully kamu, misalnya mau belajar masak biar kamu bisa makan apa aja sesuka hati kamu, mau belajar bahasa asing gitu ya, bahasa Cina, Mandarin atau apa,
Itu ditanya anaknya. Nanti ketika dia udah punya satu skill ya, misalnya dia jago ngegebuk drum misalnya, itu pasti level level percaya dirinya juga meningkat gitu. Kalau udah kayak gitu ya, kita tuh nggak khawatir anak-anak kita itu ketinggalan zaman. Kayak misalnya suka ada tuh teman-teman yang bilang, teh kalau anak kita nggak main game gitu ya, nggak main game online, nggak nonton, nanti mereka ketinggalan zaman. Ya enggak lah, orang anak kita yang jadi trendsetter kan gitu. Jadi nggak akan ada yang ketinggalan zaman kalau udah kayak gitu. Iya, iya. Ini deh, tadi ada Teh Hida ya, Teh Hida. Boleh dong yang raise hand. Maaf, tadi saya baca dulu pertanyaan yang lain. Boleh Teh Hida? Mana ya Teh Hida? Tadi Teh Hida ngacung. Belum unmute. Ya, belum unmute. Oh, masih unmute katanya. Nah, tadi sudah hampir terjawab sih, soalnya kan nanya, anak saya kan usianya 3 tahun sama 2 tahun. Jadi kayak apa masih tak samakan pembelajarannya. Ini semua. Tapi kan ada kakaknya yang sudah mencapai segini, adiknya masih belum. Nah, itu cara untuk mengatasinya seperti apa? Ya. Terus untuk mengetahui pola dan gaya belajar anak itu seperti apa juga, Teh? Ya. Kan beda-beda. Nah, kalau bedanya kayak cuma 1 tahun ya, kayak Afra sama Arsyad tuh biasanya kita juga samain aja gitu ya. Materi-materi biasanya kita samain aja. Cuma nanti ya kalau mereka udah gede itu baru kelihatan nanti ada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Termasuk juga metode-metode belajar, gaya-gaya belajar anak yang berbeda-beda. Kayak misalnya gini, saya samain mereka belajar sejarah dari buku Api Sejarah Indonesia gitu ya. Kan saya seneng tuh ya baca buku-buku kayak gitu ya. Terus saya baca ini gitu ya tentang masuknya penjajah-penjajah itu ke Indonesia gitu ya, mulai dari Inggris, Spanyol gitu ya. Nah, kalau Afra tuh betah banget dengerin saya ngomong gitu ya. Lagi Mi, lagi gitu ya. Si Arsyad itu bilangnya, "Apa sih Mi? Mana sih? Sini aku baca sendiri aja." gitu. Nah, dari situ kita tahu, oh Arsyad itu orangnya visual, dia tuh lebih nyaman baca sendiri gitu. Afra itu orangnya audio, dia senangnya tuh dibacain gitu. Dan itu dari kecil sampai gede konsisten, makanya si Afra itu dari kecil itu dia kalau belajar itu kadang-kadang masih suka harus ditemenin, kayak misalnya dia belajar IPA tuh harus teriak-teriak biar suaranya dia sendiri juga kedengeran sama dia. Kalau ngapalin itu harus teriak-teriak. Kalau si Arsyad itu dia belajar itu kabur di kamar sendiri gitu ya, cari tempat yang tersembunyi. Terus dia memperdalam sendiri pakai pakai internet gitu ya, belajar ini belajar itu belajar. Nanti itu kan kelihatan ketika mereka udah biasanya segede bibing ya, di usia segede bibing itu baru kelihatan gitu ya kecenderungan setiap anak itu seperti apa gitu sih biasanya. Jadi kalau masih 2 tahun 3 tahun mah jalanin aja, nanti juga dengan semakin banyaknya kita berinteraksi sama anak, insya Allah kita makin apal kok ya anak-anak itu kebiasaan-kebiasaannya gimana. Terima kasih, Teh. Kata udah azan ternyata. Ini kayaknya harus buat sesi 2 deh, Teh. Iya cepat banget ya. Satu lagi ya terakhir deh ya. Ini Ya. dari Nabila. Tadi kan nyambung sama Teteh, kasih anak-anak itu sesuai dengan keinginannya mau belajar apa gitu. Ternyata masalahnya anak mungkin ya Teh Nabila tuh anaknya nggak tertarik sama bahasa Inggris. Gimana nih Teh untuk memotivasinya? Karena dia nggak tertarik. Ya. Nah, nggak tertarik bahasa Inggris itu maksudnya gimana ya? Karena bahasa Inggris itu mungkin nggak tertarik kalau misalnya kita bilang, hayo kita duduk belajar bahasa Inggris. Kan belajar bahasa itu nggak kayak gitu ya. Jadi biasanya kita nonton YouTube aja itu udah pakai bahasa Inggris, itu udah belajar bahasa Inggris sebetulnya. Hayo lihat ini ada proses berubahnya kupu-kupu ulet jadi kupu-kupu gitu ya. Kita kasih video 2 menit yang pelajarannya bahasa Inggris. Nanti dia otomatis ngedengerin sendiri gitu. Jadi gitu aja. Di awal ngedengerin aja. Nanti lama-kelamaan biasanya sih kalau saya dulu pas anak-anak belum ngerti saya nonton bareng ya video itu, saya sambil jelasin tuh katanya ini jadi gini, jadi masih saya jelasin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nanti lama-lama mereka juga familiar sendiri dengan bahasa-bahasa. Sama kayak saya ngajarin Deisan matematika gitu ya, pakai buku berbahasa Inggris itu, awalnya masih harus saya terjemahin. Kalau misalnya ada kata-kata kayak increasing itu artinya apa gitu ya, decreasing itu artinya apa, itu masih harus saya terjemahin. Tapi lama-kelamaan dia udah ngerti sendiri gitu ya. Ini tuh maksudnya apa, position itu artinya apa, dia udah ngerti sendiri gitu. Jadi
ya emang gitu proses berbahasa itu enggak yang kita ngajak anak itu buat hayo hayo kita belajar bahasa Inggris sekarang enggak kayak gitu gitu, tapi dari fenomena sehari-hari aja gitu. Ya, gimana nih Teh? Oh, masalahnya emaknya juga bahasa Inggrisnya masih payah. Kan belajar bareng. Nah kalau kayak gitu mah berarti emaknya dulu yang belajar bahasa Inggris gitu. Gitu ya Teh. Jadi kitanya dulu yang nguasain. Karena kadang-kadang gitu ya, emak-emak tuh maunya anaknya doang yang belajar, emaknya nggak mau belajar. Padahal yang namanya belajar itu di dalam Islam gitu ya, minal mahdi ilal lahdi, itu yang harusnya kita lebih paham dulu. Yang dapat pahala kalau belajar itu kita yang udah balik kan ya, udah mukalaf. Anak-anak itu belum mukalaf, jadi mereka tuh nggak harus belajar, sebenarnya nggak dosa gitu. Kita yang dosa kalau kita nggak belajar. Apalagi tadi kalau gara-gara kita nggak mau belajar, kita jadi nggak bisa ngajarin anak-anak kita, itu dosanya jadi berlipat-lipat. Makanya semangatlah belajar para emak-emak ini gitu ya. Biar kita juga bisa memberikan semangat juga sama anak-anak. Nanti mereka lihat kok, kayak misalnya kita hafalan bareng ya sama anak-anak. Terus mereka ngelihat kita juga berjuang untuk ngafalin. Mereka juga ngelihat kita juga setoran kayak mereka gitu ya. Itu mereka juga akan semangat. Jangan sampai anaknya disuruh setoran supaya bisa ngasih mahkota ke kita, kitanya nggak mau ngasih mahkota sama orang tua kita, kan jadi repot kalau kayak gitu. Jadi ya manfaatkanlah waktu sebanyak-banyaknya, mumpung kita masih muda semuanya. TVT juga kan masih muda banget untuk belajar insya Allah ya. Yang belum bisa bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab. Yang belum bisa bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris. Nanti belajarlah yang lain-lain gitu ya. Yang belum bisa lari, belajar lari gitu. TVT juga jago lari sekarang kan ya. Saya jadi kepikiran ya, kalau anaknya teman-teman di sini anaknya baru 1, 2 gitu. Saya kan 6 ya. Terus beda-beda kesukaannya. Sementara kita sebagai orang tua kan jadi harus suka semua pelajaran gitu ya. Kayak gitu ya Teh. Iya, karena semua pelajaran itu menarik TVT sebetulnya gitu. Jadi kalau kita bisa mencari sisi-sisi positifnya ya, kita bisa nerangin anak-anak dengan tematik itu bahkan lebih natural dibandingin buku-buku yang suka aneh-aneh gitu ya. Ini ngajarin tematik tapi gini caranya, feeling kita juga bisa nggak bisa ngerti gitu ya, Bu ini memaksakan diri gitu. Aduh ya Allah Teh, azan di sini udah selesai berkumandang nih. Ini gimana nih Teh? Mau buat sesi selanjutnya atau Sebenarnya kemarin tuh banyak yang nanyain grup TFT ya, banyak nanyain grup tentang homeschooling ya. Kan kita juga ada nih ya grup kajian Gentara, itu ada 2 grup WA ya. Kalau misalnya mau, grup itu bisa dikelola juga sih buat teman-teman yang mau homeschooling, bisa bisa apa namanya, bisa dipakai juga gitu di grup-grup itu buat sharing ya. Kalau misalnya ada yang ingin diketahui tentang homeschooling atau misalnya mau nanya apa gitu ya terkait dengan kajian-kajian Gentara, terus sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi buat teman-teman yang belum gabung di kedua grup itu ya bisa nanti hubungi admin aja buat gabung di situ gitu. atau menghubungi teman yang tadi ngajak ke sini ya. Iya, Biar kita bisa lebih intens lagi, terus juga ada manfaatnya kumpul-kumpul Gentara. betul. Ya itu tadi juga ya, tadi kita ada spill buku ya. Memang lagi promo nih ya teman-teman, ada cash, ada juga cash tempo gitu. Jadi boleh sampai 2 bulan gitu ya. Dan sebetulnya sih bukan hanya untuk yang homeschooling ya Teh ya. Yang nggak homeschooling juga penting banget. Jadi ini bisa bermanfaat nih teman-teman ya. Ada ya di layar ya. Nah ini diskonnya lumayan banget. Pokoknya pastilah mantep, dan yakinlah ini sebagai sebuah warisan yang bukan hanya sekedar numpuk-numpuk di lemari gitu. Emang harus kita bacain. Tadi kata Teh Fatra, kita belajar gitu ya. Jadi bukan hanya nyuruh anak kita mencintai Rasul sementara kitanya enggak gitu ya. Teh sebagai kata penutup mungkin Teh boleh? Kata penutup ya. Jadi saya ingat dulu ya, sempat ya ngobrol tuh sama almarhum Bang Lendo ya. Beliau itu kan dulu sebetulnya yang menginspirasi kami tuh untuk berani juga buat homeschooling ya, karena beliau juga penggagas sekolah alam Bandung. Beliau juga memberikan inspirasi tentang sekolah merdeka dan fleksibel gitu ya. Terus karena saya mikirnya sekolah fleksibel itu bebas-bebas aja, saya pikir Bang Lendo itu nggak suka sama buku gitu ya, nggak nyuruh kita beli buku. Akhirnya saya nanya gitu ya, Bang, kalau menurut Abang tuh gimana tuh buku-buku yang yang banyak-banyak itu, ensiklopedia, buku-buku yang berset-set segala macam itu gitu ya. Terus dia bilang semua muslim tuh harus punya gitu ya, karena buku itu adalah sumber referensi segala macam ilmu gitu ya.
Segitu nggak mahal tuh kalau kamu lihat katanya di sekolah dulu dia nyebutnya ada satu sekolah internasional yang mahal, dia punya budget 500 juta per bulan untuk untuk beli buku buat di sekolahnya dia gitu, sekolah Cina gitu ya. Budgetnya dia buat buku itu sampai 500 juta. Padahal itu tahun berapa dulu si Akhir masih kelas berapa SD gitu ya, masih jauh banget gitu ya. Saya sampai kaget, beneran bang gitu ya. Iya bener gitu ya. Emang kamu nggak mau beli buku ya? Gitu ya. Saya sampai ups gitu ya. Padahal tadinya kita tuh berharap nggak usah beli buku, kita belajarnya langsung ke alam aja. Saya berharapnya saya dapat itu gitu ya buat nguatin biasanya nggak usah beli buku gitu ya. Akhirnya pas si Bang Lendo bilang gitu, dia bilang ya kita harus mau invest gitu buat anak-anak kita gitu ya. Kalau anak-anak Cina aja dikasih bukunya tuh sampai segitu, kita mah cuman segini gitu ya. Ya gimana kita bisa bersaing? Waktu itu teman-teman di sekolah Alam Bandung tuh saya ingat beberapa tahun kemudian tuh langsung cari duit buat bisa menuhin buku-bukunya gitu ya. Dan itu pun akhirnya nggak cukup ya buat Akhir. Jadi dulu saya ingat si Akhir itu suka diprotes ya ketika lagi bagi rapot, gurunya tuh selalu bilang gini, Mi, Akhir itu nggak pernah ada di kelas gitu ya. Akhir itu nggak pernah ada di kelas. Dia tuh setiap pelajaran-pelajaran tertentu kabur ke perpustakaan gitu ya, baca buku. Ketika si Akhir itu kelas 4 atau kelas 5 SD ya, kelas berapa SD, gurunya bilang, Mi, Akhir sekarang nggak pernah ke perpustakaan lagi. Kalau dia lagi malas belajar, dia naik ke para-para, terus tiduran di situ, gitu, di antara kasok-kasok gitu. Saya tanya sama si Akhir, Yar, kamu nggak pernah ke perpustakaan lagi katanya sekarang, gitu ya. Terus dia bilang, ya bukunya udah habis, aku baca semua, Mi, katanya gitu. Terus saya bilang, aduh dikit banget buku kita gitu ya, sampai anak baru kelas 4 SD udah khatam semua kan gitu ya. Jadi kurang buku itu ternyata. Padahal dulu saya ingat sekolah alam itu sampai ngerasa udah ngeluarin duit banyak banget buat beli buku gitu. Dan ternyata itu nggak cukup buat satu anak aja gitu. Ya akhirnya kita sampai sekarang juga masih ketinggalan ya. Makanya ya buat teman-teman yang yang ingin membersamai anak-anak terutama di rumah ya, pastikan anak-anak juga punya referensi-referensi yang terbaik lah ya. Karena kita juga ingin anak-anak kita itu bisa bisa tumbuh berkembang dengan keilmuan juga yang lengkap gitu. Dan kalaupun misalnya buku-buku itu nyisa ya alhamdulillah ya, dulu buku yang saya beliin buat anak-anak saya sekarang udah bisa turun juga ke cucu-cucu. Jadi sebenarnya nggak rugi sama sekali gitu beli buku itu. Bahkan kalaupun misalnya mau dijual di Gartel itu juga masih bagus-bagus ya bukunya, masih bisa banget. Jadi ya insya Allah nggak akan rugi lah kalau kita itu beli buku. Jangan mau kalah lah sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah menguasai perekonomian Indonesia selama puluhan tahun itu gitu ya. Ketika mereka habis-habisan beli buku buat anak-anaknya gitu. Gitu sih Teh Feti. Iya. Jazakallah. Mudah-mudahan di sini kita semangat ya. Ya semangat mencari ilmunya, mengaplikasikannya. Sayang kalau ilmu itu hanya sekedar numpang lewat atau kumpul-kumpul beginian aja. Jadi ya kalau yang mau masuk grupnya silahkan kontak ke yang memberi kabar ya. Kemudian juga yang mau gabung sama Gentara, ayo silahkan kita mari sama-sama bergabung. Kemudian juga ada tawaran promo buku ya. Insya Allah ini adalah jajan awet gitu ya. Insya Allah jajannya itu nggak mubazir. Insya Allah ya seperti itu. Kalau gabung jadi marketingnya enak sih, karena bisa dapat komisinya kalau untuk yang ini ya. Itu mungkin ya teman-teman, nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, boleh di-drop, boleh ke Feti juga pertanyaannya. Bukan saya yang jawab ya, nanti kalau banyak berarti kita bikin sesi 2 Teh. Jadi kalau misalnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab, kita jawab di sesi berikutnya. Karena capek kalau nulis panjang-panjang. Iya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan di-drop ke Feti. Nanti apakah 2 pekan lagi atau mungkin sebulan lagi kita adakan serba-serbi homeschooling ini ya, kalau masih penasaran. Kalau misalnya cuma dari saya aja, nanti saya kecapean juga gitu ya, seperti itu. Itu dulu mungkin ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Feti. Juga di sini ada admin Teh DJ, Teh Patra juga. Jazakallahu khairan buat teman-teman semua. Alhamdulillah di IG sampai 40 berapa tadi? Sampai 42, kemudian di partisipan Zoom ada 78. Lebih ya kalau tadi ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan ya teman-teman. Kita berjumpa kembali. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Teh Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti di IG